Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika beliau Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan perjalanan, dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan kafilah yang di dalamnya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Seseorang yang ketika hidayah masuk ke dalam relung hatinya, terjadi perubahan yang sangat dahsyat luar biasa, sehingga tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali beliau tahu kapan, di mana, dan untuk apa ayat itu diturunkan. Maka diutuslah satu utusan untuk menanyakan beberapa perihal permasalahan, dan salah satu pertanyaannya adalah berita Al-Quran manakah yang paling menakutkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, andai saja pertanyaan ini sampai kepada kita, andai saja pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, tentunya kita akan menjawab ayat-ayat yang mengenai azab barangkali. Oleh lantaran menurut takaran kita, ayat itulah yang paling menakutkan. Tapi tidak kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang yang sangat paham Al-Quran. Ketika beliau ditanya berita Al-Quran manakah yang paling menakutkan, justru beliau menjawab dengan membacakan surat An-Nisa ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi. Laisa bi amanikum, bahwa pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan seperti angan-angan kosong kalian. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalimat ini sungguh dalam. Oleh lantaran kadang-kadang kita kepedean betul, kata kita, kapanpun Allah manggil saya, nyabut nyawa saya siap kok. Oleh lantaran kita sudah menghitung-hitung amal kita, jariah kita, sedekah kita, haji kita, dakwah kita. Padahal Allah memperingatkan, laisa bi amanikum, pahala yang bakal datang dari Allah bukan seperti angan-angan kosong kalian. Lebih terang kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia amal usahanya di dunia. Ada orang yang sholat, zakat, infak, haji, jihad, berdakwah, dianggap oleh Allah sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dianggap oleh Allah sia-sia, dia menyangka dia sudah mengerjakan dengan sebaik-baik amalan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian menafsiri ayat ini, bahwa yang termasuk orang-orang yang dianggap sia-sia amalnya adalah orang-orang yang beramal, beribadah kepada Allah. Yang pertama, tidak ikhlas karena Allah. Dia masih mengharapkan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa amalnya, usahanya di dunia ini dia tidak sesuaikan dengan aturan main yang Allah dan Rasul tentukan kepada kita. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka An-Nisa ayat 123 ini betul-betul ayat yang sangat menakutkan luar biasa. Bagaimana kita tidak takut bahwa kadang-kadang kita menyangka kita sudah berbekal dengan sebanyak-banyak bekal, sudah berbekal dengan sebaik-baik bekal, tapi pada kenyataannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala kita tidak sama dengan angan-angan kita. Maka pastikan saudara bahwa setiap amal ibadah yang saya dan saudara lakukan, yang pertama ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan aturan main yang Allah dan Rasul tentukan kepada kita.